Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, ini aku lagi nganter Malaika ke sekolah. Ini aku bareng Mada sama Pak suami, tapi aku yang masuk antar. Terus lanjut, ini aku mau singgah di pasar, tapi karena kita kehabisan bensin, makanya aku mau singgah dulu nih isi bensin. Ini lagi nungguin pas suami isi bensin, aku bareng Mada nih duduk-duduk di sini sambil dia ngemil gitu ya teman-teman. Nah, kenapa aku ikut bareng Mada ke sekolah? Soalnya kan aku mau singgah ke pasar. Terus kemarin tuh waktu aku minta tolong sama pas suami beli semangka, itu pas suami lupa, makanya ini Mada ngambek kalau nggak ikut hari ini. Makanya ini aku ikut berdua karena emang nanti mau ke pasar niatnya beli semangka. Anaknya suka banget makan semangka teman-teman, jadi Mada ini doyan banget. Jadi harus pokoknya ada gitu ya, nanti takutnya ngambek lagi terus ngamuk-ngamuk lagi di rumah nggak ada semangka. Oke deh, ini aku udah sampai di pasar. Bukan pasar ya, aku udah jelasin waktu itu di video sebelumnya. Ini tuh di depan ruko ada jualan kayak gini, tapi ini lengkap, ada ikan, ayam, semuanya pokoknya ada. Nah, aku nggak banyak videoin karena emang cuman beli semangka dan beberapa sayuran. Habis itu aku sampai di rumah, ini aku mau jemur pakaian dulu yang udah aku cuci tadi sebelum berangkat ke sekolah. Ini lumayan banyak cucian aku, nanti aku mencucinya sampai 3 kali ya teman-teman. Dan aku nggak videoin semua sih, jadi ini cuman video cucian pertama aku videoin. Karena emang kalau aku videoin semua tuh durasinya panjang banget. Ini aja sampai 17 menit kegiatan aku hari ini, karena nanti di akhir video aku juga bakalan cuci kulkas. Soalnya kulkasku juga udah kotor banget, jadi aku benar-benar deep cleaning kulkas aku. Rak-raknya aku cuci pakai sabun cuci piring. Biasanya kan kalau misalkan gak terlalu kotor, itu aku lap-lapin aja pakai lap gitu ya. Terus ini karena emang udah beneran kotor, udah lama gak aku cuci bersih, makanya nanti aku mau cuci sekalian. Oke deh teman-teman, ini lanjut lagi menjemurnya. Jadi ini aku campur aja ya, karena aku udah nggak sempat tadi pas pagi-pagi kan mau berangkat sekolah. Aku campur aja pakaiannya anak-anak sama pakaian aku. Nah, sekarang lanjut lagi untuk putaran kedua. Ini aku mau cuci-cuci spray. Nah, pokoknya lumayan deh pakaian aku teman-teman. Biasanya sih kayak gini juga ya. Karena aku biasanya mencuci itu 3 hari sekali. Jadi kalau udah 3 hari tuh udah numpuk banget. Nah, lanjut aku juga mau cuci piring. Ini piring aku yang semalam gak dicuci teman-teman. Jadi udah beberapa hari ini nih aku kalau tidur gak cuci piring. Karena ya gitulah teman-teman ya, aku udah capek banget kalau malam. Biasanya tuh udah tepar jam 9-an gitu, nggak tahu kenapa, karena emang dimulai dari subuh kan, dan nonstop. Aku juga jarang tidur siang, jadi ya gitu dah. Tapi 3 hari kemarin ini aku tidur siang dan nggak tahu kenapa kalau malam langsung cepet aja ngantuknya gitu. Aku juga bingung kenapa, pokoknya capek banget selalu. Oke, udah cuci piring. Ini aku potong-potongkan Mada semangka. Nah, ini dia nih teman-teman, dia harus punya banyak potongan. Karena ya nggak cukup satu kalau Mada, ini bisa habis gitu ya dalam beberapa potong ini. Nah, setelah ngurus Mada udah kenyang, udah anteng. Ini aku lanjut beberes. Pertama-tama ini aku bereskan kamarnya Malaika dulu. Ini aku lipat-lipat selimut aku, selimut Mada, Malaika juga. Pokoknya kita tuh pakai selimut satu-satu orang gitu ya. Karena kalau dipakai barengan tuh agak sempit, kadang ketarik-tarik gitu. Jadi ya udah, ini aku siapin untuk beberapa selimut. Terus lanjut aku bersihkan juga tempat tidur. Ini aku mau sapu-sapuin dulu, karena ya gitu, kalau nggak disapu sekarang tuh nanti kalau Malaika pulang itu bakalan semakin berantakan. Jadi ya udah, ini aku pasti paling pertama beresin kamarnya Malaika dulu. Nah, ini udah selesai, tinggal dirapi-rapiin aja untuk bantalnya. Dan setelah itu aku lanjut lagi di kamar kedua ya teman-teman, di kamar tengah maksudnya. Nah, ini dia.
Ini tuh udah berantakan juga, aku mau rapi-rapiin tempat tidurnya. Cuman kalau di kamar ini berantakannya tuh cuman di malam hari aja ya, karena pas suami kalau malam baru deh di sini. Nah, yang aku suka dari bersihkan tempat tidur ini tuh ringan banget ditarik-tarik, jadi nggak perlu butuh effort gitu ya buat rapiin spray. Nggak sama kayak di kamarnya Malaika tuh berat banget kalau ditarik. Nah, kalau ini kan ada bawahannya gitu, jadi apa sih namanya, matrasnya aja tuh yang ditarik-tarik. Oke, ini udah selesai untuk rapikan tempat tidur. Sekarang aku lanjut ini rapi-rapiin bantal, dan aku mau ke belakang. Di kamar belakang juga lagi berantakan. Ini pakaian aku udah aku lipat semua, dan tinggal itu di sana tuh ada warna kuning sama warna hitam. Aku mau setrika, dan ada beberapa pakaian yang masih dijemur bakalan aku setrika juga nantinya. Jadi aku gabungin aja ya biar nggak 2 kali gitu buat menyetrika. Oke deh, ini rapi-rapiin juga tempat tidur di sini. Di video sebelumnya itu banyak yang komen, katanya kalau kamar yang kosong emang selalu berantakan ya. Terus ada yang saranin buat berdiriin kasurnya. Nah, kalau aku nih di kamar ini tuh susah berdiriinnya karena kan ada lemari gantung gitu ya teman-teman. Terus nggak pas gitu kalau aku sandarin di jendela, ada horden juga. Jadi ya udah aku pakai gitu aja, aku seperti biasa, karena aku juga pakai buat melipat. Aku juga biasa duduk di situ kalau lagi menyetrika. Aku sih pengennya diberdiriin ya teman-teman, tapi karena nggak memungkinkan, jadi ya udah nggak apa-apa gitu aja. Nah, lanjut sekarang aku bersihkan mainannya anak-anak. Ini mainan semalam juga belum aku rapiin karena kan tadi aku pergi ke sekolah kan ya. Jadi aku nggak ngurus rumah tadi sebelum Malika berangkat sekolah, karena aku ikutan juga. Jadi ini baru deh semuanya diberesin. Nah, ini tadi belanjaan aku teman-teman. Aku cuman belanja sayur bayam sama labu, terus semangka juga, sama sedikit bawang merah. Hari ini aku mau buat sayur bening aja karena udah beberapa hari kemarin kan aku buat santan, buat sayur sup. Nah, ini mau yang seger-seger. Untuk sayur beningnya aku cuman pakai sayur bayam, kacang panjang sama labu kuning. Mungkin teman-teman kalau labu kuning dibuatin kue ya yang manis-manis gitu. Kalau di kampung aku sih labu kuning itu dibuat sayuran. Bisa juga dibuat kue atau kolak gitu ya. Tapi jarang aku makan. Aku makannya kalau pas dibuat sayuran aja. Nah, ini aku panaskan air dulu buat kuah sayur. Aku pakai bawang merah aja sama bawang putih diiris-iris. Nah, ini kalau airnya udah mendidih, aku masukkan labu kuning. Nah, ini labu kuningnya tinggal dimasukkan aja kayak gini. Pokoknya ditunggu aja sebentar karena labu kuning ini termasuk yang cepat mateng ya. Jadi nggak perlu lama-lama juga, takutnya nanti bakalan lembek. Aku tinggal bumbuin aja pakai kaldu, terus pakai garam sama gula sedikit. Nah, kalau udah agak lembek gitu, baru deh masukkan bayamnya. Bayam sama kacang panjang ya teman-teman. Jadi ini perpaduan perfect buat sayur bening kalau aku. Mungkin kalau teman-teman yang lain biasanya pakai jagung atau apa gitu ya. Nah, ini di kampung aku juga salah satu the best gitu ya untuk sayur bening. Oke deh, udah selesai. Sekarang aku mau lanjut buat lauknya. Untuk ikan itu masih ada ikan kemarin, aku kan buat ikan masak ya kemarin, jadi itu tinggal digoreng. Terus tambahan ini aku mau buat martabak telur. Ini aku campurkan mie, biasanya mie nya itu direbus dulu. Nah, kalau aku kemarin lihat TikTok itu tuh nggak direbus, langsung masukkan aja kayak gini. Aku pengen cobain karena belum pernah coba. Ini bumbu-bumbunya semua aku masukkan juga, kayak minyak-minyaknya, kecap, bumbu-bumbu Indomie, pokoknya semua deh masuk ke sini. Terus aku tambahkan daun bawang. Ini aku cuman ngide aja ya teman-teman, karena emang kayaknya cantik aja gitu ya kalau tambahkan daun bawang. Pasti bakalan padat banget ini. Aku banyakkan juga daun bawangnya biar wangi. Bisa juga ditambah cabai iris gitu, tapi ini karena buat anak-anak juga, dan pas suami juga nggak terlalu suka kalau ada cabai gitu ya, makanya ini polos aja tanpa cabai. Bisa juga ditambahkan bawang merah gitu, irisan bawang merah, tapi karena
sekali lagi buat anak-anak dan pak suami, mereka tuh nggak suka ya ada campuran-campuran sebenarnya di telur. Jadi ya udah ini aja, cuman mie sama daun bawang. Aku nggak tambahkan garam lagi ya teman-teman, karena bumbu dari Indomie itu udah asin banget. Nah ini aku mau balik tapi aku ragu-ragu takutnya nanti pecah, jadi aku pakai 2 sutil gitu buat balik ini, dan alhamdulillah sempurna deh, nggak ada yang patah-patah gitu. Nah martabak telurnya udah jadi teman-teman, ini aku bolak lagi sekali lagi biar agak gosong-gosong gitu, karena aku suka telur yang gosong-gosong. Dan ini udah selesai tuh, bentuknya perfect, padat. Banyak yang komen kemarin cara buatnya gimana. Nah nanti aku share juga di Instagram story ya teman-teman, biar lebih jelas aja gitu ya. Nah ini ikan masak kemarin yang aku buat, tinggal aku goreng aja. Ini aku miringkan sedikit untuk wajannya biar semua kena minyak. Nah udah selesai untuk makan siang hari ini. Ada sayur bening, martabak telur, ada sambal buatan kemarin juga, ada ikan sama tempe orek aku buat kemarin juga, aku angetin aja ya untuk tambahan lauk. Nah ini anak-anak mau makan. Awas panas. Iya, ini namanya labu, ini sayur, ini ikan, ini martabak, ini nasi. Oke. Oh, Mada mau ikan. Oke, sama sayur. Oke. Aku suapin anak-anak dulu ya teman-teman. Habis itu lanjut aku makan, cuci piring, dan mau bersihkan kulkas yang super berantakan. Temenin aku terus ya sampai di akhir video, karena banyak yang minta dipanjangin durasinya. Jadi ini udahlah ya, nggak tanggung-tanggung sampai 17 menit. Kalau lebih dari 20 menit kalian suka nggak? Kalau kalian suka nanti aku buatin lagi deh lebih panjang. Tapi ini sih udah lumayan ya teman-teman kalau udah 17 menit kayak gini. Soalnya capek juga buat voice over, dan aku juga ya gitulah. Kalau misalkan lama-lama voice over, anak-anak biasanya bete gitu tungguin. Biasanya kan aku voice overnya tuh di pagi hari atau siang hari pas anak-anak lagi main gitu ya. Kalau malam hari tuh udah nggak pernah, karena emang udah tepar duluan teman-teman, aku udah capek banget. Nah alhamdulillah makanannya anak-anak udah habis. Sekarang aku mau lanjut bersihkan kulkas. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, ini kulkas aku berantakan banget, kotor teman-teman. Jadi kayak ini nih tuh. Nah ini di dalamnya itu udah banyak remahan-remahan gitu loh. Terus ada bekas-bekas apa gitu ya yang ketumpahan gitu. Dan di bawah juga di bagian chiller sama teman-teman berantakan juga. Ada kayak cabe gitu ya, nggak di tempat dikasih food container, dimasukin aja dengan plastiknya. Jadi kayak bau gitu loh. Nah ini aku mau bereskan semuanya. Terus nanti yang di plastik itu aku mau masukkan ke food container biar lebih rapi dan tertata gitu. Nah pertama-tama ini aku bersihkan dulu untuk freezer. Jadi aku bersihkannya secara bertahap ya, biar nggak terlalu capek juga. Jadi aku bisa nyambi gitu sambil mengerjakan pekerjaan lain. Pekerjaan lain maksudnya jagain anak, karena ini aku sambil jagain anak juga sambil beberes juga. Nah food containernya udah keluar semua. Ini aku lanjut lap-lapin remahan-remahan di dalam freezer ini. Sama di pintu kulkas juga teman-teman, itu banyak banget remahan-remahan. Gak tau dari mana ya, kayak bocor aja gitu food containernya, bisa sampai ada remahan-remahan gitu. Nah ini lanjut aku bersihkan untuk rak-raknya ya. Ini aku pakai sabun biar bersih sekalian. Pokoknya deep cleaning banget ini untuk kulkas aku. Karena kalau dilap-lap aja tuh kayak ada yang kurang aja gitu ya. Jadi kayak masih lengket-lengket gitu. Nah kalau dibersihkan pakai sabun itu pasti beneran kinclong banget.
Nah ini aku pisah-pisahin nih, ada beberapa yang udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa dimakan maksudnya, udah lama banget tinggal di freezer, jadi aku mau buang aja gitu ya. Terus ini juga aku lap-lapin food storage-nya biar bersih karena ini juga udah kotor. Oke deh, udah selesai dilap-lapin, tinggal dipasang raknya. Habis itu masukkan food storage semua, pokoknya semua yang masih bisa diolah gitu ya teman-teman. Ini semua masih baru sih, yang tadi aku pisahin itu emang udah lama banget. Makanya udah deh nggak dimakan lagi, takutnya bikin sakit perut ya. Dan untuk es aku taruh di pintu kulkas. Udah deh selesai untuk di bagian atas, lanjut bagian bawah lagi. Ini aku keluarkan juga sama kayak tadi, keluarkan semua dulu isi-isi dalam kulkas, rak-raknya juga mau aku cuci. Pokoknya semuanya dibersihkan. Kalau teman-teman ikutin aku tuh dari dulu, kalau bersihkan kulkas biasanya kan di laundry room ya. Tapi ini karena aku maunya cepet aja, jadi aku beberesnya bertahap, sedikit-sedikit gitu loh dibersihkan biar nggak terlalu capek juga. Nah ini aku cucinya di sini aja nih, di wastafel. Kalian sama juga nggak sih kayak aku suka banget cuci berbentuk akrilik kayak gini karena apa ya, lihat sabun-sabunnya gitu tuh dicuci tuh kayak bikin happy aja gitu teman-teman tuh kayak gitu. Kalian ngerti nggak sih apa yang aku maksud? Pokoknya suka deh cuci barang-barang yang dari bahannya itu akrilik. Nah udah bersihkan raknya, sekarang aku mau lap-lapin di bagian dalam. Ini di bagian chiller juga banyak kotoran-kotoran gitu, remahan-remahan ya. Tinggal dilap-lap aja, aku lap beberapa kali gitu biar bersih. Karena kalau cuman sekali lap aja itu remahannya nggak mau keluar semua ya, pasti ada aja kotoran-kotorannya. Dan ini lanjut lagi aku susun-susun rak-raknya. Ini belum terlalu kering tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kering sendiri juga di dalam kulkas. Dan ini aku lupa matikan kulkasnya, biasanya kan aku matiin gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau bersihkan kulkas matiin ya, jangan lupa matikan kulkas. Karena dulu tuh aku pernah punya pengalaman bersihkan kulkas nggak dimatiin ya, nggak dingin gitu loh kulkasnya. Dan aku nggak tahu harus gimanain, tapi besoknya baik lagi sih. Nggak aku apa-apain, aku tinggal aja gitu ya. Besoknya aku cek lagi, alhamdulillah udah dingin kembali. Jadi gitu ya teman-teman, biar lebih awet juga kulkasnya matiin aja kalau lagi bersihkan. Oke deh, ini aku lanjut rapi-rapiin semuanya, botol-botol juga udah selesai. Dan ya alhamdulillah ini udah selesai teman-teman. Nah ini aku lihatkan dulu ya, setelah aku bersihkan kulkas gimana nih, beda kan sama yang sebelumnya, yang tadinya berantakan sekarang udah rapi kembali. Terus di bagian bawah chiller, nah ini juga udah rapi. Ini aku cek ini mulai hilang lagi dinginnya, nggak tahu kenapa nih, gara-gara tadi bersihkan nggak matiin, tapi insya Allah nanti baik lagi kok. Nah segini aja videonya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye!